Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu guru yang saya cintai? Edisi kali ini spesial karena tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, walaupun channel saya beri nama English Chamber, tetapi saya yakin tayangan saya kali ini sangat berguna bagi Bapak Ibu yang sedang berusaha mengurus kenaikan pangkat dari 4B ke 4C. Jadi setelah ada beberapa teman yang japri ke saya yang menanyakan mengenai bagaimana caranya mengurus PAK 4C, sehingga saya punya pikiran bahwa mungkin ada banyak teman-teman di luar sana yang memerlukan informasi seperti yang mereka butuhkan. Karena dari 4B ke 4C ini kan harus mengurus ke pusat ya, jadi tidak dinilai oleh teman-teman tim penilai PAK daerah, sehingga mungkin ada beberapa hal yang unik begitu yang perlu di-share, sehingga saya memutuskan buat video ini. Siapa tahu video ini berguna nanti, mungkin tidak sekarang ya, nanti kalau teman-teman ada yang ingin naik pangkat dari 4B ke 4C. Kalaupun ada yang kurang gitu ya, nanti di kolom komentar bisa teman-teman sampaikan, kita bisa share. Mungkin tidak harus saya yang menjawab, mungkin ada teman yang punya pengalaman naik pangkat dari 4B ke 4C, bisa juga menanggapi komentar-komentar yang ada di kolom komentar. Tapi sebelum kita bahas tipsnya untuk mengurus kenaikan pangkat dari 4B ke 4C, ada baiknya saya berikan beberapa motivasi bagi teman-teman yang belum kepikiran gitu ya untuk mengurus kepangkatan dari 4B ke 4C. Yang pertama adalah semangatnya ya. Yang pertama semangatnya adalah cuci gudang. Jadi teman-teman ini kan kita sudah bekerja bertahun-tahun gitu ya misalnya, dan misalnya mulai 2013 sampai sekarang itu kan setiap tahun kita diminta, setiap tahun kita bekerja dan dinilai melalui PKG. Satu PKG itu kan tebal ya, jadi itu 1 tahun. Kalau sudah bertahun-tahun kan banyak itu ya, tumpukannya banyak. Belum lagi kalau kita ikut pengembangan diri, diklat-diklat gitu ya, seminar gitu, dapat sertifikat, mungkin juga dapat materi gitu. Terus belum lagi kalau Bapak Ibu rajin nyusun PKB, nulis-nulis begitu ya, apakah itu publikasi ilmiah atau Bapak Ibu mungkin ada yang membuat karya inovatif gitu. Nah, cuci gudangnya adalah daripada numpuk di almari arsip Bapak Ibu, nah itu dikumpulkan, dilaporkan, dapat nilai gitu. Nah itu cuci gudangnya. Jadi tempat arsip Bapak Ibu nanti bisa sedikit berkurang, sedikit longgar tempatnya. Terus motivasi yang kedua adalah penghargaan terhadap diri sendiri. Nah biasanya saat kita nyusun dupak begitu, kita jadi ingat, oh tahun sekian PKG saya dinilai sangat baik oleh penilai, oh tahun sekian baik gitu ya, oh tahun sekian saya ikut pelatihan animasi, misalnya pembuatan animasi pembelajaran misalnya, tahun sekian saya ikut seminar dengan Bapak Profesor siapa misalnya. Nah, itu dari situ kita merasa bangga ya, kita ternyata berusaha update ilmu begitu ya, dan kualitas pekerjaan kita ada nilainya, dinilai oleh seorang penilai. Nah, penghargaan terhadap diri sendiri ketika kita melaporkan apa yang sudah ada kita punya itu gitu ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, kita susun, kita laporkan, dapat nilai gitu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah motivasinya ya, membuka pintu rezeki ya. Dengan bagaimana nih naik pangkat, membuka pintu rezeki. Kalau misalnya kenaikan gaji ya pastilah, tapi contohnya adalah ketika saya turun PAK saya itu ada teman yang japri ya, tadinya tidak kenal sama sekali gitu ya, mungkin kita ada di komunitas apa yang tapi tidak begitu kenal baik gitu ya. Nah beliau tahu bahwa ada seorang guru yang sudah berhasil naik pangkat ke 4C misalnya, lalu beliau japri saya,
Nah, ini juga contoh apa ya, rezeki ya, dapat saudara, dapat teman baru gitu. Nah, nanti mungkin satu saat Bapak Ibu juga diundang untuk mengisi kegiatan tertentu karena Bapak Ibu dianggap sukses ya sebagai seorang guru untuk ke jenjang pangkat lebih tinggi dari teman-temannya, seperti itu. Itu yang saya maksud dengan membuka pintu rezeki. Proses pengajuan usul PAK untuk guru madya atau 4B ke atas. Setelah PAK jadi, Bapak Ibu ajukan ke kepala sekolah ya. Kemudian dari kepala sekolah Bapak Ibu ajukan ke Dinas Pendidikan kabupaten atau kota. Karena kalau SMP Dikdes ya, kalau Dikdes di kabupaten kota, kalau SMA SMK di provinsi. Kemudian demikian juga dengan Kemenak ya. Kemudian setelah dapat pengantar, jadi dapat pengantar, kemudian Bapak Ibu kirimkan ke LPMP, tetapi lewat PO Box ya, nanti ada penjelasan di belakang. Kepadanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UP-nya Sekretaris Tim Penilai Pusat di LPMP mana gitu ya. LPMP terdekat dengan Bapak Ibu, nanti ada pembagiannya di slide berikutnya. Kemudian penilaian terjadi ya. Nah, ini berkas-berkas yang Bapak Ibu wajib kumpulkan. Tadi surat pengantar ya dari dinas ya, kemudian konversi NIP, lalu surat pernyataan melaksanakan tugas, baik untuk unsur utama maupun unsur penunjang itu ada di depan Bapak Ibu ya, di lampirannya itu. Lalu PAK terakhir ya, PAK terakhir, kemudian penyesuaian PAK jika belum disesuaikan, kemudian SK kenaikan pangkat terakhir ya, kemudian SK jabatan terakhir, lalu penilaian prestasi kerja atau PPK 2 tahun terakhir. Kemudian nomor 9 itu bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan unsur penunjang. Nah, untuk bukti fisiknya ini misalnya untuk unsur utama itu ada BKG, ada kegiatan pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, ada karya inovatif. Bapak Ibu boleh salah satu atau dua-duanya ya, tidak apa-apa. Kalau saya contohnya saya tidak membuat karya inovatif, tapi saya membuat publikasi ilmiah. Kemudian ijazah S1, untuk unsur penunjang ya, kalau ada misalnya menjadi pengawas ya, kemudian ikut dalam organisasi profesi ya seperti Bapak Ibu kalau buat usulan PAK tahunan ya. Lalu untuk ini perlu saya sampaikan, sebaiknya memang ini aja Bapak Ibu dijadikan satu, artinya dari tahun ke berapa sampai berapa jadikan satu ya. Kemudian ijazah S1, ijazah S2 dan atau S3 kalau ada ya. Kalau belum dinilaikan, silakan disertakan surat izin belajar atau SK tugas belajar. Kalau tugas belajar itu ada poin berikutnya di nomor 12 tadi. Nah, berkasnya cukup satu set saja sih Bapak Ibu ya, satu set saja. Tapi harus nih, wajib nih, Bapak Ibu harus punya kopi sendiri, harus punya cadangan, artinya satu set dikirim tetapi Bapak Ibu punya set sendiri ya, kalau ada yang hilang. Nah, kemudian ini jadi Bapak Ibu kapan siapnya, artinya sudah dihitung langsung dikirim saja ke LPMP terdekat ya, ingat lewat PO Box, kalau langsung tidak akan dilayani. Nah, Bapak Ibu kirim saja, nanti pada jumlah tertentu gitu ya, pada jumlah tertentu nanti akan tim penilai dari pusat akan datang ke LPMP masing-masing. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, ini Jawa Timur ya,
Timur itu Jawa Timur itu pembagiannya ya. Nah, dan Jawa Timur dan sebagainya ya. Nah, terus untuk contohnya ya, ini kalau saya Jawa Tengah, saya ada di Semarang, itu LPMP Jawa Tengah itu di Semarang ya. Nah, itu saya harus kirim lewat PO Box itu ya kepada Kementerian Pendidikan dan lewat PO Box itu ya. Nah, sangat penting ketika Bapak Ibu menyusun PAK Bapak Ibu ya, menyusun dupak Bapak Ibu. Bapak Ibu membaca pedoman kegiatan pengembangan keprofesian ya, itu buku 4 istilahnya tahun 2019. Nah, di dalamnya nanti ada berbagai informasi yang sangat penting untuk keakuratan penyusunan dupak Bapak Ibu. Nah, misalnya besaran angka kreditnya dan macam publikasi ilmiah dan besaran angka kreditnya, macam karya inovatif dan besaran angka kreditnya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan sangat terbantu dengan adanya buku 4 dan buku 5. Nanti buku 5 saya tunjukkan. Nah, ini ya, misalnya di ini ya, berbagai macam karya yang bisa Bapak Ibu buat itu sudah dijelaskan mengenai nilainya, termasuk ada laporannya juga. Jadi harus ada apa saja di laporan publikasi ilmiah maupun karya inovatif dan pengembangan diri ya. Jadi di pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatif itu ada di buku 4. Untuk 4B ke 4C itu Bapak Ibu membutuhkan 4 pengembangan diri gitu ya. Kemudian 12 PIKI, publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Nah, kalau saran saya Bapak Ibu lebihkan ya, jangan pas 4 atau 12 gitu. Di antara 12 itu untuk sub-unsur PIKI ya, harus ada minimal ya 1 PTK dan 1 jurnal yang ber-ISSN. Selain buku 4, Bapak Ibu juga disarankan mempunyai buku 5. Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru tahun 2019. Di buku 5 ini Bapak Ibu akan menemukan berbagai informasi mengenai mengapa sebuah karya itu ditolak gitu ya, dan apa saran-saran untuk perbaikannya. Nah, masalahnya adalah ketika kita kirimkan ke pusat gitu, itu nanti makan waktu cukup lama untuk Bapak Ibu mendapat feedbacknya karena harus kumpul banyak gitu ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu baca buku 5 ini untuk mengetahui gitu ya, kenapa sebuah laporan atau karya itu ditolak, dan Bapak Ibu menghindari hal itu, sehingga ketika Bapak Ibu kirimkan itu sudah harapan besar itu sudah dapat diterima. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu kirim ke LPMP, Bapak Ibu bisa menanyakan ke LPMP apakah sudah ada penilaian, dan untuk checking hasil penilaiannya ya, Bapak Ibu bisa akses ke epakguru.kemdikbud.go.id ya. Nah, di situ ada EPAK Guru GTK. Nah, setelah Bapak Ibu klik di situ, Bapak Ibu enter ya. Bapak Ibu bisa, kalau yang belum pernah akses, bisa login dulu. Username-nya NIP ya, jadi sudah default gitu, NIP. Kemudian passwordnya tanggal lahir. Nah, nanti Bapak Ibu
bisa mulai login. Oke, nanti Bapak Ibu cek gitu ya. Kalau belum, oke. Secara berkala Bapak Ibu cek. Nah, pak.guru.kemdikbud.go.id untuk mengetahui hasil hapak ya, hapak Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya. Jadi Bapak Ibu klik usul ke berapa gitu ya. Kalau baru pertama ya usul ke 1 untuk TMT kapan gitu. Ini karena saya sudah pernah login, jadi sudah muncul. Saya tidak perlu ngisi data saya karena sudah ada di situ, tinggal login saja. Setelah sign up, data kita sudah diisikan otomatis oleh tim penilai, sepertinya seperti itu. Oke, nah ini untuk bila memang sudah ada hasilnya ya. Kalau ini tanggal terima berkas tinggal 3 September, kemudian laporan penelitian, jurnal BSSN ada gitu, terus pernyataan berkas kepegawaian lengkap. Nah, berarti ini sudah ada ya, yang kan minimal harus ada 1 laporan penelitian dan 1 jurnal BSSN. Nah, itu kalau sudah memenuhi syarat ya diberi tulisan memenuhi syarat. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai, itu tadi penjelasan singkat mengenai singkat atau panjang ya, mengenai tips untuk mengurus kepangkatan dari 4B ke 4C. Jadi ini bukan mission impossible ya, ini mission possible gitu. Karena tidak sulit, artinya ada prosedur yang harus kita ikuti dan prosedur itu jelas sehingga Bapak Ibu insya Allah berhasil dalam pengurusan kepangkatan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.